Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Audrey Nabila Azhara. Beberapa menit ke depan, saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berjudul Sejarah Fashion Zaman Mesir Kuno. Pemaparan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Hasna Naziha, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Hasna Naziha Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah Mesir kuno. Mesir kuno adalah sebuah peradaban besar yang terletak di sebelah timur Laut Afrika, tepatnya di sepanjang lembah Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno telah berkembang jauh sebelum peradaban kuno Yunani, Romawi, dan Mesopotamia lahir. Peradaban Mesir kuno ini memiliki rentang waktu yang sangat panjang, dimulai pada sekitar tahun 3150 sebelum Masehi. Dalam buku sejarah peradaban dunia kuno, Empat Dunia, karya Anissa Septianingrum, pemimpin tertinggi dari Mesir kuno adalah Faraoh, atau yang kita kenal juga sebagai Firaun. Berbagai jenis kostum serta semua yang disematkan sebagai pelengkap dan aksesoris seperti kalasiris, skenti, stola, pektoral, berkembang di Mesir kuno dalam periode-periode berperadabannya. Beberapa abad setelahnya, busana ini masih menjadi tren yang banyak diminati oleh penikmat fashion di seluruh dunia. Lalu pemaparan selanjutnya mengenai pakaian kalasiris akan disampaikan oleh rekan saya, Nadifa. Baik, saya Nadifa Chandra akan menjelaskan mengenai busana kalasiris. Zaman Mesir kuno dapat dikatakan zaman emas karena pada masa itu penduduknya telah mengenal emas dan tersedia sangat berlimpah. Kaum ningrat biasanya meletakkan emas di mana saja sehingga logam mulia itu seakan-akan tidak bernilai bagi mereka. Busana yang dipakai pada masa itu masih dalam bentuk yang sangat sederhana, berupa busana dalam bentuk kemeja tanpa kraf dinamakan kalasiris. Dalam periode kerajaan kuno, kalasiris berlengan setali ini sangat pendek dan ketat. Sedangkan dalam periode kerajaan baru, kalasiris dibuat panjang dan lebar serta diberi lipit-lipit yang merupakan unsur dekoratif yang sangat dominan pada tata busana bangsa Mesir kuno. Saya, Marsha Gita Kania, akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu pelengkap dari pakaian kalasiris sendiri. Pelengkap dari pakaian kalasiris terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu ada sarung pendek atau yang biasa disebut dengan seceti. Yang kedua ada aksesoris selendang atau yang biasa disebut dengan stola. Dan yang terakhir yaitu adalah tutup kepala yang disebut dengan cloth. Pada perkembangan pakaian di masa Mesir kuno, terdapat berbagai sarung pendek dan aneka gerak yang dibuat dari berbagai macam bahan, seperti bahan linen yang dikanji sangat kaku agar mudah dibentuk. Bahan linen ini pada sarung biasanya digunakan oleh rakyat biasa. Ada juga dibuat dari kulit atau logam mulia. Ini biasa digunakan oleh kaum ningrat dan tokoh-tokoh penting lainnya. Pada keraknya juga terkadang ditambah hiasan dari permata yang disusun dalam susunan geometris. Selanjutnya, sarung pendek atau disebut dengan seceti memberikan efek dekoratif pada pakaian kalasiris itu sendiri yang juga terkadang dibuat dari kulit berlapis emas. Kemudian pelengkap pakaian kalasiris yang kedua yaitu ada aksesoris selendang atau stola yang disusun sebagai draperi pada bagian bahu. Dikenakan juga semacam rompi panjang yang dibuat dari susunan jalinan dan manik-manik. Untuk Firaun sendiri menggunakan jenis kalasiris yang berlipit-lipit dibuat dari kain emas agar memberi kesan kedewaan. Kemudian aksesoris yang ketiga, pelengkap kalasiris. Sebagai pelengkap pakaian kalasiris, itu terdapat tutup kepala yang biasa disebut dengan klaf. Biasanya penutup kepala ini digunakan oleh pendeta dan Firaun yang terbuat dari kain yang dilipat menjadi bentuk segitiga. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat jenis mahkota yang ada di zaman Mesir kuno. Yang pertama yaitu ada mahkota pesen. Mahkota pesen ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang berwarna putih atau disebut dengan white crown of Upper Egypt, dan yang kedua mahkota yang berwarna merah atau yang disebut dengan red crown of Lower Egypt, dan yang terakhir ada double crown. Warna dari mahkota ini menunjukkan daerah kekuasaan para penguasa di zaman itu. Untuk white crown sendiri, itu menunjukkan daerah kekuasaan pada bagian hulu Mesir. Red crown sendiri menunjukkan daerah kekuasaan pada bagian bawah Mesir. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada mahkota Cyprus. Mahkota Cyprus ini adanya di zaman masa kerajaan baru.
Ini berbentuk lebih tinggi dari psen, selalu dihiasi dengan ular uterus yang menghadap ke depan sebagai kepercayaan agar terlindung dari gigitan ular. Kemudian untuk ratu sendiri selalu memakai hiasan burung elang di atas kepala dengan sayap burung yang putih di sisi kepalanya. Selain itu, terdapat juga jenis mahkota Hemhemet, mahkota perang, dan mahkota Isis. Yang ketiga, itu ada jenis mahkota Egyptian Blue World Crown atau biasa disebut juga dengan mahkota Kepres. Ini biasa digunakan oleh Firaun pada saat pertempuran dan digunakan juga pada saat upacara berlangsung. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Teresia Fasius. Untuk itu saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Teresia Fasius dan saya akan menjelaskan apa aja aksesoris yang ada pada kerajaan Mesir kuno. Yang pertama itu adalah sandal. Dinasti ke-18 adalah dinasti Mesir yang pada periode kerajaan baru. Dan pada masa itu berkuasa firaun-firaun terkenal, contohnya adalah Akhenaten. Dan pada saat itu sandal emas beserta penutup jari kakinya itu ditemukan di pemakaman Ratu Mesir Tutmose yang ketiga dari dinasti ke-18. Perkiraannya tahun 1479 sebelum Masehi. Tetapi sandal itu hanya ditimbun di pemakaman penguasa Mesir kuno dan bukan untuk dipakai sehari-hari pada masyarakat atau rakyat pada zaman itu. Lalu kita masuk pada masa mahkota perang. Pada masa Mesir kuno, masyarakat percaya bahwa adanya mereka diatur oleh dewa-dewa yang menurunkan kekuatan mereka kepada Firaun. Oleh karena itu, hidup Firaun sangat dipuja dan juga sangat mewah, dan dia memiliki kostum-kostum resmi mereka. Bagian yang terpenting dari seorang Firaun adalah mahkota perang atau ikat kepala di kepalanya. Pada mulanya, Firaun menggunakan mahkota merah putih sebagai simbol adanya dua bagian. Yang pertama, merah adalah simbol rakyat jelata, dan putih adalah simbol bangsawan dan orang-orang kaya. Pada masa-masa berikutnya, mahkota Firaun berubah menjadi mahkota biru seperti helm perang yang mencerminkan bahwa mereka adalah kesatria. Lalu di beberapa bukti juga menunjukkan bahwa mereka menggunakan kain panjang yang penuh perhiasan, serta kerak emas atau hiasan tangan atau kalung yang mewah. Contohnya adalah gelang emas yang bercorak umum dan menggambarkan kerajaan Mesir. Perhiasan pada masa itu diukir dengan berani dan simbol yang mewakili satu atau bentuk kekuatan lain yang dapat menangkal kejahatan dan melindungi pemakainya dan sama-sama dipuja oleh kedua jenis kelamin. Orang-orang dari zaman itu percaya bahwa simbol-simbol itu membawa kekuatan besar bagi pemakainya. Dan itulah sebabnya banyak raja yang memerintah Mesir untuk selalu memakainya sebagai tanda otoritas mereka. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dan kembali kepada moderator. Demikian beberapa hal yang bisa kami jelaskan pada kelompok kami. Pada kesempatan hari ini, saya dan teman kelompok saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan pada teman sekalian. Dengan presentasi ini kami ucapkan terima kasih.